Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini kita masuk ke subtema 4. Ustazah akan menjelaskan mengenai cuaca, musim, dan iklim. Apa itu cuaca? Apa itu musim? Dan apa itu iklim? Oke, disimak dengan baik ya. Berdasarkan rentang waktu dan kedudukan suatu tempat di bumi, kita mengenal 3 macam gejala alam, yaitu cuaca, musim, dan iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat dan pada waktu tertentu dalam jangka pendek. Sebagai contoh, perakiraan cuaca harian pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, ada 6 unsur cuaca: suhu udara, tekanan udara, angin, awan, kelembapan udara, dan curah hujan. Cuaca dinyatakan dengan istilah cuaca cerah, cuaca berawan, hujan disertai petir, dan sebagainya yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, musim. Musim adalah rentang waktu yang mengandung unsur cuaca yang dominan atau mencolok. Contohnya, musim dingin adalah rentang waktu yang selama itu suhu udara selalu rendah. Sedangkan musim hujan adalah rentang waktu yang memiliki banyak terjadi hujan. Musim adalah salah satu pembagian utama dalam satu tahun. Biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. Nah, biasanya dalam satu tahun terbagi menjadi 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tetapi di Indonesia, karena terletak di daerah tropis, maka hanya dibagi menjadi 2 saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga, iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama. Biasanya antara 11 sampai 30 tahun. Unsur iklim sama dengan unsur cuaca. Iklim digolongkan menjadi 2, yaitu iklim matahari dan iklim fisik. Iklim matahari yaitu iklim yang mendasarkan pada perbedaan pemanasan di permukaan bumi oleh sinar matahari. Menurut iklim ini, bumi dibagi menjadi 4 iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Sedangkan iklim fisik yaitu iklim yang terjadi menurut kenyataan yang ada di daerah itu. Bisa jadi dalam satu garis lintang ada 2 iklim yang berbeda. Nah, iklim ini ditentukan oleh yang pertama, permukaan bumi berupa daratan dan lautan. B. Angin berupa angin panas dan angin dingin. C. Bentang alam atau relief. D. Arus arah laut. Contoh, yang pertama, iklim laut atau maritim. Iklim laut atau maritim dapat ditemukan di daerah tropis, subtropis, dan sedang. Ciri-cirinya ada amplitudo suhu harian kecil, sering hujan lebat, suhu rata-rata tahunan rendah, dan terdapat banyak awan. Sedangkan iklim musim atau muson, iklim ini adalah suatu iklim yang dapat terjadinya perubahan pada setiap 6 bulan sekali. Ciri-cirinya, setengah tahun dapat terjadi angin laut basah yang menyebabkan hujan, setengah tahun ke depan akan membawa angin darat yang bersifat kering dan mengarah pada musim kemarau, dan seterusnya. Iklim tropis. Iklim tropis terletak di daerah khatulistiwa. Biasanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Iklim subtropis.
Nah, negara-negara yang terletak jauh dari khatulistiwa mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Lalu ada iklim kutub. Di daerah kutub ada 2 musim saja, yaitu musim panas dan musim dingin. Musim dingin lebih lama dari musim panas. Biasanya, bila sedang musim panas, matahari terlihat 24 jam. Namun, pada musim dingin, matahari tidak terlihat selama berbulan-bulan. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, hikmah yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Yang pertama, bukti dan dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah kepada manusia. Sebab, bukti yang lahir dari berpikir dan bertafakur seorang manusia yang kemudian dari berpikir tersebut menghantarkan manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pengatur alam semesta yang sempurna. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa itu dengan kuasanya menggerakkan benda-benda langit dan bumi dengan perhitungan dan sangat akurat dalam mempergilirkan segala sesuatunya. Ini adalah tanda kekuasaan yang maha kuasa dan hanya dialah yang pantas untuk diibadahi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk berpikir akan segala kuasanya itu. Sebab orang-orang yang berpikirlah yang mempunyai keimanan yang kokoh dan rasa takutnya akan penciptanya semakin tebal. Sekian materi tentang cuaca, musim, dan iklim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.